Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan rasional, irasional, dan bentuk akar. Ya, oke. Pertama, kita langsung aja ke bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, ini ketentuannya gini ya. B tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh. Angka 3 misal. Angka 3 itu bisa dalam bentuk A per B enggak? Oh, bisa ya? Bisa, yaitu 3/1. Oh, berarti ini bilangan rasional. Ini bilangan rasional. Lagi, Pak. 0,13 misal. Apakah bisa dalam bentuk A per B? Bisa nggak? Bisa kan? 13 per berapa? Per 100. Berarti bilangan rasional. Lanjut. Berapa? 0,12, 12 dan seterusnya. Jadi berulang-ulang ya, bilangan berulang. Ini apakah bisa dalam bentuk A per B? Bisa ya. Ini 12 per 99. Dah, dicoba ya pakai kalkulator. Ya, lanjut. 0,888 dan seterusnya. 8-nya tak berhingga. Berapa? Apakah bisa dalam bentuk A per B? Bisa, yaitu 8 per 9. Nah, intinya begini. Kalau berulangnya 2 kali, nanti dibagi 99. Kalau berulangnya 1 kali, 888 berarti dibagi 9. Jadi kalau berulangnya 3 kali, ya dibagi 999. Begitu ya. Lanjut. Akar 16. Apakah bisa dalam bentuk A per B? Akar 16 berapa? 4 ya. 4 berarti kan bisa, Pak. Yaitu 4 per 1 atau 8 per 2 kan bisa. Jadi A per B. Ya. Jadi bilangan rasional harus bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Nanti kalau dibagi 0, misalkan 1 dibagi 0, hasilnya berapa? Kalkulator. Tidak bisa ya, tidak bisa. Tidak bisa. Hasilnya pasti di kalkulator tidak bisa dibagi 0 ataupun dengan kata-kata yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tanya tinggal ke kolom komentar. Selanjutnya tentang bilangan irasional. Selanjutnya bilangan irasional. Nah, apa pindahkan dulu. Nah, bilangan irasional. Nah, kalau tadi bilangan rasional adalah bisa dalam bentuk A per B, berarti ini kebalikannya, tidak bisa dalam bentuk A per B. Tidak bisa dalam bentuk A per B. Contohnya. Yang pertama, akar 2. Berapa akar 2? Berapa? 1,4, 1, 4, 2 dan seterusnya, iya kan? Terus, bisa nggak ini dalam bentuk A per B? Nggak bisa ya. Yang kedua, akar 17. Apakah bisa dalam bentuk A per B? Ya, tidak bisa. Maka ini adalah bilangan irasional. Ini juga bilangan irasional. Lagi, akar 5. Akar 5 berapa? Ya, susah. Jadi ini juga bilangan irasional. Nah, bisa ya dipahami ya. Kalau rasional bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Kalau irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, sampai sini nggak ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut ke dalam materi tentang bentuk akar. Oke, kita hapus dulu ya. Nah,
Bismillah. Nah, sekarang bentuk akar. Nah, munculin aja bentuk akar. Toeng. Nah, Pak, bentuk akarnya gimana? Bentuk akar yaitu seperti ini. Nah, yang seperti ini dan hasilnya merupakan bilangan irasional. Ya, harus dalam bentuk bilangan irasional. Maka termasuk dalam bilangan dalam bentuk akar. Contohnya, Pak, contoh he. Nah, akar 25, terus akar 4, terus ada lagi akar 5, ini terus akar 7. Nah, misal ada tulisan akar 25 soal, apakah bisa dinyatakan dalam A per B? Akar 25 berapa? Berapa? Oke, 5 ya. 5. Oh, 5 itu bisa Pak dalam bentuk A per B, Pak, yaitu 5/1 atau 10/2. Oh, berarti ini bilangan rasional ya. Ini bilangan rasional, maka bukan bentuk akar, bukan bentuk akar. Ini akar 4 berapa? 2. Apakah 2 bisa dinyatakan A per B? Oh, bisa, Pak. 2/1 berarti bilangan rasional. Bilangan rasional, maka termasuk bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Selanjutnya, akar 5 berapa? Susah, Pak, susah. Nah, akar 7 sama, Pak, susah. Nah, ini karena tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, maka ini termasuk bilangan irasional. Karena masuk syarat bentuk akar, yaitu yang masuk dalam irasional, maka ini termasuk bentuk akar. Ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Gampang ya? Oke, selanjutnya operasi dalam bentuk akar. Operasinya bukan hanya orang yang lagi sakit yang harus dioperasi ya. Ternyata pelajaran matematik juga ada operasinya. Operasi yang pertama. Operasi dalam bentuk akar. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Apabila A akar B ditambah ataupun dikurangin dengan C akar B, ya, ini harus sama ya, yang dalam akarnya harus sama, maka bisa langsung kerjakan dalam bentuk A tambah C, ini tambah ataupun kurang, tergantung soal ya, akar B. Ya, contoh Pak, contoh 3 akar 2 ditambah 2 akar 2. Maka karena sudah sama 2, maka dalam kurung 3 hanya 3 dan C-nya adalah 2, akar B-nya adalah 2. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Yang kedua, operasi perkalian. Contoh C akar A dikali D akar B misal. Ya, kalau perkalian dalam kurungnya itu dalam akarnya itu boleh tidak sama. Ya. Maka hasilnya C kali D akar A kali B. Contoh 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Maka 2 kali 3 akar 3, astagfirullah, ini ya, 2 kali 4, nah ini 4 nih, 2 kali 4 di dalam kurungnya adalah, dalam akarnya adalah 3 kali 5, maka hasilnya 8 akar 15. Ya, selanjutnya ada operasi pembagian. Apabila A akar B dibagi C akar D, maka boleh
dijadikan A per C akar B per D. Ya. Contohnya Pak, Contohnya misalkan 8 akar 20 misal ya. Dibagi 2 akar 10. 2 akar 10. Maka boleh tulis 8 per 2 akar 20 dibagi 10 sama dengan 8 bagi 2 4. Akar 20 bagi 10 2 ya. Seperti ini. Ada lagi ya. Oke, sampai sini nggak ada yang menanyakan ya. Selanjutnya Pak, selanjutnya ada yang namanya bentuk khusus. Bentuk khusus nanti penjabarannya boleh minta tolong ke ibu kalian ataupun orang tua kalian, bapak ibu, ibu guru ya, bapak ibu guru, silakan minta penjabarannya. Yang pertama, bentuk khusus yang pertama, jika ada akar A tambah B ditambah 2 akar AB. Nah, kurang panjang ya. Maka hasilnya adalah akar A tambah akar B. Nah, contohnya yang gimana Pak? Contoh akar 5 tambah 2 akar 6. Nah A per B berarti ini harus dipecah. Kalau dijumlahin 5, kalau dikalikan 6 berarti berapa? A tambah B nya berapa? 2 tambah 3 kan? 2 tambah 3 ini 2 kali 3 kan sama 2 tambah 3 5. Maka ini hasilnya akar 2 tambah akar 3. Ya. Oke. Oke lagi Pak. Yang ada yang pengurangan juga ya. Ini bentuk yang pertama, bentuk yang kedua yang dalam bentuk pengurangan. Nah, A tambah B dikurang 2 akar A kali B, maka hasilnya adalah akar A tambah, bukan tambah ya, sekarang kurang. Dikurang akar B. Nah, dengan syarat A harus lebih besar dari B. Ya. Karena kalau lebih kecil nanti di sini hasilnya negatif. Akar kan tidak boleh negatif ya. Akar dinegatifkan kalian belum pelajari. Contohnya Pak, contoh. Nah, contoh gimana ya? Misal akar berapa? Akar 9 kurangi 2 akar 14 misal. 2 akar 14. Oke. Pecah dulu, dipecah. Ini kurang panjang. Akar 9 berapa kali berapa? 7. Oh, ini tambah ya, harus tambah. Berarti 7 tambah 2. Nah, 14 7 kali 2. Nah, Pak, apa boleh ditulis di sini akar 2 kurangnya akar 7 ya? Ingat syarat ini. Yang di depan harus lebih besar, berarti hasilnya adalah akar 7 dikurangi akar 2. Ya. Sampai sini? Tidak ada yang tanyakan kan? Pak, contoh yang lain Pak, satu lagi Pak, satu lagi. Oke, kita hapus dulu. Di sebelah sini ya. Nah, hapus dulu sini. Nah, contoh satu lagi. Misal 8 akar 8 tambah 4 akar 3. Nah, Pak, kok ini 4 Pak? Di sini kan syaratnya 2. Gimana caranya Pak? Oke, kita kerjakan ya. Karena ini bukan yang memenuhi syarat, 4 di sini 2 ya. Kita samakan supaya di sininya bukan 4 tapi dalam bentuk 2. Berarti 8 tambah 2 kali 2 akar 3. Iya kan? Nah, nanti 2 ini masuk ke dalam akar. Ya.
Berarti berapa? 8 ditambah 2. 2 masuk ke akar jadi 4 kan? Ya, jadi 4. Kan akar 4 sama dengan 2, ya kan? Nah, berarti akar 8 tambah 2 akar 12. Nah, sudah memenuhi syarat kan? Seperti ini penjumlahan, ya. Nah, terus gimana? Ya, kita cari kalau dijumlahkan hasilnya 8. Kalau dikurangi hasilnya, kalau dikalikan hasilnya 12. Berarti berapa? Ditambah berarti 6 tambah 2. Ini 6 kali 2. Maka hasilnya akar 6 ditambah akar 2. Ya. Oke, sampai sini. Nggak ada yang ditanyakan ya? Oke. Kalau tidak ada, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.